Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Panwasca Kecamatan Tambora, yaitu Bapak Fikri Baduzaman, beserta para jajarannya. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Aris Budiman. Yang saya hormati juga Koordinator Sekretariat Panwasca Tambora. Yang saya hormati staf Kecamatan Tambora, yang saya hormati KD se-Kecamatan Tambora, yang saya hormati PPK Kecamatan Tambora, dan yang saya hormati PPS Kecamatan Tambora, yang saya hormati Kasibor Kelurahan Jembatan Besi, yang saya hormati Bimas Kelurahan Jembatan Besi, yang saya hormati Babinsa Kelurahan Jembatan Besi, yang saya hormati Kasatgas Pol PP Kelurahan Jembatan Besi, yang saya hormati Ketua RW dari 01 sampai 010 Kelurahan Jembatan Besi, yang saya hormati perwakilan Ketua RT RW 01 sampai dengan 010 Kelurahan Jembatan Besi, yang saya hormati LMK RW 01 sampai dengan RW 010 Kelurahan Jembatan Besi, yang saya hormati Ketua FPDM Kelurahan Jembatan Besi, dan yang saya hormati juga tokoh masyarakat Kelurahan Jembatan Besi. Alhamdulillah, amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berikan kita banyak nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat Islam, serta nikmat hidayah, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak tahun 2024 hari Jumat tanggal 6 September 2024 di Aula Kelurahan Jembatan Besi. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Farhan Ananda yang bertindak sebagai Master of Ceremony pada kegiatan ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan acara pada kesempatan ini. Yang pertama, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Mas Bawaslu. Kepada para hadirin untuk disilakan berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
pengawas pemilihan umum, menuju negara yang berjiwa Pancasila, berjuga untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, produk demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, produk demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Baik, hadirin silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati ini Ketua Tim Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan Tambora, Bapak Riki. Ya Pak Riki beserta rombongan ada berapa rombongan ini? 20, termasuk dari PKD tingkat kelurahan. Jadi ada 11 kelurahan hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Yang saya hormati sini hadir pula Pak Abi selaku Kasih Pemerintahan dan Pak Dimas Satpol PP akan saya. Yang saya hormati para ketua RW di sini hadir, ada RW baru berapa RW ya? 1, 2, 3, 4 ya. Perwakilan ada ya, ketua RW 01 sampai dengan 010 atau yang mewakili ya. Yang saya hormati di sini ketua dan anggota LMK Kelurahan Jembatan Besi. Terus yang saya hormati FKDM ketua dan anggota FKDM. Yang saya hormati ketua PPS Kelurahan Jembatan Besi. Mana nih Pak Roni? Ada. Seperti depan dong. Benyamin yang kayak gitu. Yang saya hormati ada perwakilan dari ketua RW, Ibu RW, ya kan? Terus dari PKK, dan di sini hadir pula perwakilan dari PPK ya, PPK Kecamatan Tambora, serta seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini di tengah kesibukan bapak-bapak, ya kan, ini jam-jamnya jam rawan ya sebenarnya, jam rawan, jam 3 menjelang. Iya, biasanya lagi ngapain nih? Oh, tidur siang. Iya kan. Ya jam segini bapak masih menyempatkan waktu, ya kan, untuk hadir di Kelurahan Jembatan Besi ini dalam rangka kita akan mendengarkan ya dari Panwas Pemilu tentang pelaksanaan pemilu ini, pengawasan ya, dari sisi pengawasan, karena
pemilu yang akan kita laksanakan nantinya sudah kurang lebih tinggal 2 bulan lagi ya. Ini tanggal 27 November, ya kan? 27 November bertepatan dengan banyak adanya kegiatan sebelum pemilu di wilayah kita. Banyak kegiatan yang harus kita laksanakan, seperti pemilihan lembaga musyawarah kelurahan LMK nih, ya. Saya berharap dengan adanya pemilihan nanti LMK tidak mengganggu dari pelaksanaan pemilu. Ini tolong Pak pengawas ya, karena nanti dikhawatirkan ya kan dengan adanya pemilu itu pengumpulan massa, ya kan? Karena ini belum ada surat edaran bagaimana pemilihan LMK ini. Kalau biasanya menjelang pemilu biasanya kan diundur, ya kan? Atau ada edaran diundur dulu karena menjelang pemilu. Tapi sampai saat ini belum ada surat edaran maupun himbauan bagaimana pelaksanaan pemilihan LMK itu ditunda atau diundur. Tetap harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ya, jadi tugas kita bersama nih, nanti kita tanya dah dengan adanya kegiatan kita nih, karena ini pengumpulan massa nih dari tingkat RW sampai nanti tingkat kelurahan yang memerlukan acara-acara pemilihan itu seremoni yang mengumpulkan massa tidak begitu banyak juga kan tingkat RW. Ya mudah-mudahan nanti kita akan tanyakan dari sisi pengawas pemilu apakah ini melanggar atau bagaimana. Jadi mohon nanti arahan dari pengawas pemilu. Terus selanjutnya kita ketahui bersama bahwasanya pemilihan gubernur ini seperti kita lihat di televisi itu ada 3 calon, pasangan calon ya, yang namanya dinamika ya kan. Pemilu ya, kita ini pesta demokrasi yang kita laksanakan ini setiap 5 tahun sekali ya. Kita berharap apapun pilihannya ya kan, apapun pasangan calonnya jangan dijadikan perbedaan di wilayah yang membuat kita saling banyak kejadian itu gara-gara pemilu ya, saling bergesekan panas ya kan. Biarin aja, itu namanya dinamika. 5 tahun sekali kita melaksanakan pesta ya kan. Yang namanya pesta gimana Pak? Harus meriah kan? Ini namanya pesta demokrasi, harus meriah. Kita harus bisa menunjukkan walaupun berbeda pilihan, tetapi kita tetap satu kesatuan adalah bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban serta kerukunan di wilayah Kelurahan Jembatan di sini. Jangan sampai dengan adanya beda pilihan itu merusak dari tali persaudaraan yang selama ini kita bina ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Mudah-mudahan dengan adanya pemilu nanti ini bisa memberikan pemimpin-pemimpin yang sesuai harapan kita, yang membuat daerah Jakarta ini menjadi lebih maju ke depannya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya DKI Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi. Kita menjadi daerah Jakarta, daerah khusus Jakarta DKJ. Kalau tahun lalu kan kita menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta. Sejak adanya ibu kota baru yang sudah diresmikan, ya kita sudah tidak menjadi ibu kota lagi. Kita sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia gitu. Jadi keistimewaan kita udah nggak ada sebagai ibu kota ya. Saya berharap ya kita kemungkinan kedepannya ya bisa pemilihan kepala desa ya kan, seperti lurah tadi dipilih oleh pemilihan wali kota ya. Pemilihan wali kota nanti dipilih oleh
DPRD tingkat 2 atau kalau perlu nanti dipilih oleh warga masyarakat seperti yang di daerah-daerah lain ya. Kemungkinan itu bisa saja terjadi karena kita sudah tidak menjadi ibu kota ya. Jadi saya berharap dari bapak-bapak sebagai ketua RW, mari kita ciptakan wilayah kita bagaimana bisa kondusif. Ya, biasanya kalau sebelum pemilu itu biasanya kita laksanakan apa sih, scambling ya? Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari orang-orang luar. Ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan seperti sebelumnya. Ya, saya juga yakin dan percaya bapak-bapak semua yang hadir di sini, tokoh masyarakat itu sudah pengalaman dalam pemilu. Kita bukan sekali, 2 kali menghadapi pemilu, ya kan? Sudah sering kali kita laksanakan. Alhamdulillah beberapa pengalaman di jembatan besi ini berjalan dengan aman, lancar, tertib dan kondusif. Ya, mudah-mudahan nanti pemilihan gubernur bisa seperti pemilihan presiden yang telah kita laksanakan pada bulan Februari lalu. Ya, cuman ini mah nggak terlalu berat Pak ya. Kalau kayak kemarin kan dari penghitungan sampai subuh, ya kan? Kali ini cuma hanya tidak ada anggota DPR dan anggota DPRD serta anggota DPD. Ini hanya pemilihan gubernur, hanya 3 pasangan calon. Jadi lebih mudah itu. Saya berharap partisipasi masyarakat dalam pemilu ini tidak menurun. Mudah-mudahan bisa seperti pelaksanaan pemilu presiden dan calon legislatif yang telah kita laksanakan pada bulan Februari lalu. Ya, mudah-mudahan Kelurahan Jembatan Besi bisa melaksanakan pemilu dengan aman, tertib, jujur, dan adil, serta tidak mengalami berbagai masalah. Mungkin itu harapan saya sebagai lurah. Saya berharap tokoh masyarakat dari RW, RT semua membantu agar pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan aman dan lancar. Mungkin itu kata pembuka dari saya. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini kita bisa melakukan sharing nih. Kita tanya kepada tim pengawal pemilu bagaimana andai kata ada hal-hal yang menurut kita perlu ditanyakan dengan adanya pemilu tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin semua. Tadi Pak Lurah sudah jadi, cuma saya ada satu statement yang suka sekali, bahwa mari kita jaga Kelurahan Jembatan Besi agar pilkada nanti sukses seperti pemilu kemarin. Kita aplaus dulu. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama perkenalkan nama saya Fikri Badrus Zaman. Saya sebagai Ketua Panwasam Tambora. Yang pada hari ini kita berterima kasih banyak kegiatan kita ini disambut oleh Bapak Lurah Jembatan Besi dan juga ada Pak Abi, Pak Kasipel yang sudah memfasilitasi kita. Kemudian juga saya hormati juga ada anggota Panwasam Tambora, ada Pak Wil Absor dan Joko Subagio beserta 3 pilar, Pak Bimas, izin Pak Babinsa dan Kak Satgas. Dan saya hormati juga ada staf Panwasam Tambora beserta PKDS Kecamatan Tambora. Yang saya hormati juga tak luput sahabat saya PPK Kecamatan Tambora, Pak Jaini, dan juga Ketua PPS Kelurahan Jembatan Besi, Bapak Romi. Di mana Bapak Romi? Kayaknya Bapak Romi nggak upload kalau di sini nih. Dari tadi saya dari ini kesana kesini nggak kelihatan sama sekali. Coba Pak Romi geser ke depan dulu. Masih ada Pak Jaini. Yang biar kita biar enak nih ya kan. Nah, rekan kayak gini.
Ini Pak Romi juga sahabat saya karena kemarin saya juga sebagai anggota Panwasam, saya sering banget diskusi sama Pak Romi itu kalau lagi di Rudin. Dulu kan kita sekretariatnya di Rudin ya, bareng-bareng juga dengan sama teman-teman Kelurahan Jembatan Besi. Yang saya hormati juga di sini para ketua RW dari 01 hingga RW 10 Pak, dan juga ketua RT perwakilan dari dari 01 hingga 10. Yang saya hormati juga di ketua atau anggota LMK dari RW 01 hingga 10, dan juga ketua FKDM Kelurahan Jembatan Besi, dan juga ada tokoh masyarakat ya perwakilan mungkin. Karena kebetulan juga ya di sini ada hadir ya, ada Pak Doni sama siapa? Ini Bang Doni sama siapa? Celi ya. Ya, terima kasih Budi dan serta sumber kita atas kegiatan kita hari ini. Bahwa kegiatan kita di sini sebenarnya forum warga, Bapak Ibu sekalian. Forum warga ini merupakan kewajiban kita yang diberikan oleh Bawaslu untuk kita bisa berinteraksi dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Tambora. Dan alhamdulillah kita di sini udah ketiga kali. Artinya pertama kita sudah melakukan sosialisasi semacam ini itu di Kelurahan Tanah Sereal, dan lalu kemudian di Angke, dan sekarang ada di Jembatan Besi. Dan sebenarnya kita dari 11 kelurahan nggak semua Pak, ini Pak yang mendapatkan forum warga seperti ini. Kita hanya dikasih kuota 4, tapi kita memaksimalkannya seperti apa? Ini jumlah TPS termasuk ya, indikatornya ada jumlah TPS. Karena jumlah TPS ini kita lihat yang paling terbanyak. Dan kedua indikatornya juga ada permasalahan-permasalahan ketika kemarin waktu saya pilpres. Mungkin setelah dari sini kita terakhir akan dipendam. Kan kalau misalnya kita lihat hari ini kan kemarin itu volume TPS yang terbesar kan Jembatan Besi, Angke, dan Tanah Sereal. Dan maka dari itu kita fokus di sini untuk membuat yang namanya forum warga, yang mana esensinya adalah kita memberikan informasi kepada warga dan kita bisa mengajak semua elemen Pak. Elemen dalam arti selain ASN, penyelenggara maupun dari pejabat-pejabat wilayah. Saya meyakini karena kemarin pilpres ini kalau tidak ada kerjasama dari semua Bapak Ibu nggak akan bisa berhasil. Seperti saya beritahu, kita kalau saya Pak Bawaslu dengan KPU saja itu kita nggak bakalan berhasil. Kalau begitu Pak PPK dan PPS. Karena emang harus ada kita kerjasama. Kalau tidak ada, artinya kita nggak ada koordinasi, kita nggak ada kopi lah untuk membahas tentang pemilu. Itu saya rasa mustahil kita bisa mendapat predikat terbaik juga. Kita kayak Tambora ini khususnya di Bawaslu salah satu kecamatan yang paling terbaik se-Jakarta Barat Pak. Se-Jakarta Barat dalam bentuk seperti apa? Memberikan informasi. Kita sangat aktif memberikan informasi itu, jadi kita nggak pernah keep informasi, kita selalu memberikan informasi kepada masyarakat. Dan itu ternyata dinilai sama Bawaslu itu kita kemarin sampai DKI dapat apresiasi. Nah inilah artinya kita ke depannya ingin mengulangi kembali mempertahankan predikat tersebut untuk di pilkada nanti. Nah pilkada ini kan mungkin aturan mainnya berbeda dengan pemilu Pak. Kalau pemilu nanti kita mungkin menggunakan instrumen undang-undang 7/2017, dan kita di sini menggunakan undang-undang 10/2016. Ya artinya nanti kita akan berbeda. Nanti akan dipandu diisi oleh Bang Udil sama Pak Jokowi ini nanti. Jadi saya inginnya ada diskusi nanti dua arah. Biar teman-teman, biar pada Bapak Ibu sekalian ini biar memahami lah. Karena ini sangat krusial. Ada beberapa di sini yang mungkin perbedaan itu sangat fundamental antara Undang-Undang 7 dengan Undang-Undang 10 ini nanti 2016. Inilah nanti kita sekaligus sharing Pak, diskusi biar nanti kita biar enak. Kedua juga mungkin Pak RW ini izin Pak RK biar kenal saya juga, ya kan, biar teman juga. Jadi kalau misalkan kalau ada apa-apa di jalan saya lewat, ternyata ada permasalahan di lapangan, komunikasi enak kan kayak gitu. Oh iya di Papanwas saya kayak gitu, gimana kayak gitu, itu nggak apa-apa, gitu, kita welcome. Begitupun kita berkantor di Kecamatan Tambora, ya arti 24 jam kita di situ ada yang stay. Jadi artinya kita juga menerima laporan warga ketika ada permasalahan kedua nanti ya, pilkadaan kurang lebih seperti itu. Menyangkut tadi Pak, ini sedikit aja saya coba ini ada.
tadi mengenai apa pestanya teman-teman wilayah, karena juga ada LRW, RT dan LNK, dan nanti akan terjadi di bulan Oktober. Di bulan September. Pemilihannya tanggal berapa kira-kira? Pemilihannya Oktober. Nah, jadi saya jawab seperti ini. Kalau pengumpulan massa kayak gitu, pertama kalau konteks kampanye itu kan ada dikumpulin massa, Pak. Gitu. Ya kan? Lagi-lagi sekali lagi gini. Kalau misalkan ada bentuk ada calon-calon seperti apa, ya mungkin komunikasi Bang Abi. Sejauh ini kalau misalkan orang ada calon dikit, paslon pengen turun pasti info ke kita maupun KPU ya, bahwa kita tanggal sekian akan melakukan turun ke wilayah Tambora. Ya artinya ketika itu kita juga cepat-cepat sigap bagaimana memberikan antisipasi komunikasi dengan Pak ASN ataupun nama wilayah. Ini loh border-bordernya yang nggak boleh. Nah hari ini kan kita kalau misalnya dibilang dari Pak Lurah masanya seperti apa ya, ini kan masih berimajinasi kan awal-awal aja, tapi kalau ketika udah ada itu boleh kontak saya Pak Lurah, kan ada nomor saya bisa komunikasi langsung. Mungkin sejauh itu bisa saya jawab ya. Mungkin untuk mempercepat waktu, saya buka aja acara kegiatan ini partisipatif untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di wilayah Kecamatan Tambora, Aula Kelurahan Jembatan Besi. Saya buka. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak. Yang saya hormati Bapak Lurah Jembatan Besi, yang saya hormati pimpinan Panwascam Kecamatan Tambora, Bapak Muhammad Fikri Sarjana Hukum. Beliau adalah aktivitas pengacara juga di daerah Jakarta Barat. Barangkali ada kasus-kasus bisa berhubungan dengan kita berdua. Yang saya hormati Bapak Dimas Kelurahan Jembatan Besi, yang saya hormati para ketua RW 1 sampai 10 dan yang mewakili, yang saya hormati para tokoh masyarakat yang mewakili, yang saya hormati para ketua RT, yang saya hormati Ketua PPK Kecamatan Tambora Bapak Jaini, yang saya hormati Ketua PPK Ketua PPS Saudara Romi. Ini Romi udah kabur lagi nih. Oh ada. Yang saya hormati, yang saya cintai, rekan-rekan PKD Kecamatan Tambora, tambah juga senior saya Habib Yus dan Andri. Ini pada tahun Pilpres ini saya berjuang bersama mereka. Nah, dalam acara ini tentunya kita ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif untuk pemilihan kepala daerah serentak di wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Tentunya nanti kita akan sampaikan beberapa hal kepada Bapak-Bapak mengenai narasumber yang akan memberikan informasi kepada Bapak. Saya berharap nanti setelah kita antara Bapak tokoh masyarakat dan lain ini bisa proaktif. Apa yang tidak paham bisa ditanyakan secara langsung. Di sini ada pimpinan Panwascam Kecamatan Tambora dan para anggota. Terlupa juga nanti saya sampaikan juga narasumber ini Joko Subagio dan Ulil. Nah mudah-mudahan hasil daripada itu dapat direalisasikan di wilayahnya masing-masing. Saya rasa itu nggak panjang lebar karena waktunya mepet. Nanti narasumber dan kegiatan itu kita mulai. Ya, kita dengarkan nanti narasumber akan berbicara tentang aturan-aturan pilkada semacam apa, dan kepada Bang Ulil waktu kebetulan kami berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selalu sejahtera untuk kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Will Absor, saya anggota Panwascam Tambora, Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Sebelumnya dia udah pernah kenal saya? Mungkin yang kemarin PTPS di sini mungkin kenal saya. Kemarin saya di Pilpres di staf Panwascam, sekarang di Pilkada diberi amanah untuk menjadi anggota Panwascam. Kurang lebih seperti itu. Yang terhormat Bapak Lurah Jembatan Besi, yang terhormat Ketua Panwascam beserta jajaran, yang terhormat para tamu undangan, Pak RW, Bu RW, Pak RT akan mewakili LMK, FKDM, PPK, PPS, Pak Tiga Pilar, Pak Babinsa, dan lain-lain. Ini kita santai aja ya Pak, ngobrol aja kita ngobrol. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab Pak. Di sini judulnya sosialisasi pengawasan partisipatif. Ada yang tahu arti dari pengawasan partisipatif? Kurang lebih pengawasan yang dilakukan secara sukarela untuk menjaga pemilu yang demokratis serta berintegritas, Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, pilkada diadakan di tanggal berapa? Berapa hari lagi, Bapak Ibu? Berapa hari lagi? Ayo, 81 hari 7 jam, Bapak Ibu. Per hari ini 81 hari 7 jam. Boleh dicek di website KPU kalau nggak salah. Ada di situ, 81 hari 7 jam per hari ini. Nah, sekarang lagi tahapan apa Bang? Sekarang lagi tahapan DPS HP. Data pemilih sementara hasil perbaikan ya Bang? Nah, perbaikan yang akan nanti diplenokan di minggu besok ya? Oh besok, iya Sabtu. Kayak gitu. Kemarin PPS udah serentak ngadain rapat persiapan pleno di 11 kelurahan. Besok akan diadakan pleno untuk memutakhirkan data terus kayak gitu Bapak Ibu. Nah, di bulan ini itu masuk tahapan yang indeks kerawanannya itu nomor 1 Bapak Ibu. Apa? Masa kampanye. Itu masuk ya, ketua ya? Mana ketua saya? Mana sih? Oh, iya, kayak gitu. Masuk nanti tahapan masa kampanye di bulan depan September. Kayak gitu tanggal 25. Itu kalau di kita di Panwas dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota, Panwascam, PKD sampai tingkat PTPS. Semua itu semua setuju bahwasanya kampanye merupakan tahapan yang indeks kerawanan pelanggaran pilkada itu nomor 1 Bapak Ibu. Kayak gitu, terlepas dari indeks kerawanan pemilu yang lain kayak gitu. Nah, kemarin Bawaslu Provinsi sudah memetakan daerah-daerah mana saja atau TPS-TPS mana saja yang merupakan daerah-daerah rawan. Dan itu datanya sudah sampai, kurang lebih sama seperti Pilpres kemarin. Nah, khususnya kalau di Tambora ini yang menjadi perhatian khusus dari Panwascam itu ada 2 kelurahan Bapak Ibu. Yang pertama Jembatan Besi, yang kedua Angke. Itu perhatian khusus kita. Karena apa? Yang pertama di Jembatan Besi ini terdapat apartemen. Yang kedua terdapat etnis. Yang ketiga itu jumlah pemilihnya padat dan daerahnya padat. Kayak gitu. Itu indeks kerawanan kita. Kayak gitu. Nah, untuk Angke kurang lebih sama, cuma kita lebih menekankan kepada Jembatan Besi karena sekarang Jembatan Besi itu TPS-nya paling banyak. 51 ya? Oh 49. Kalau Pilpres kemarin 101, sekarang 49, kurang lebih dipotong setengah Bapak Ibu. Nah, kita punya moto namanya cegah, awasi, tindak Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengawasi, biasanya kita tuh melakukan tahapan-tahapan pencegahan setiap tahapan atau setiap hal yang kita lakukan, entah berkoordinasi atas bawah, berkoordinasi kiri kanan, berkomunikasi, menghimbau dan lain-lain. Nah, himbauan kita untuk udah banyak keluar, diantaranya masuk ke PPK, masuk ke himbauan netralitas ASN dan lain-lain. Nah, sekarang kita mengajak teman-teman dari
pengurus-pengurus wilayah Kelurahan Jembatan Besi untuk sama-sama menjaga wilayahnya dari dugaan-dugaan pelanggaran Bapak Ibu. Apabila ada silahkan laporkan, karena kita dituntut atau diwajibkan oleh undang-undang itu hari kalender Bapak Ibu. Kalau kemarin Pilpres kan hari kerja, kalau pilkada itu hari kalender. Kalau hari kalender itu nggak kenal hari, nggak kenal tanggal merah Bapak Ibu, gas fokus. Kalau hari kerja kemarin itu Senin sampai Jumat. Kalau sekarang Sabtu Minggu mau ada laporan kita terima, mau jam berapapun, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, aturan main di pilkada dan pilpres atau pileg kemarin itu cukup berbeda Bapak Ibu. Tadi udah disinggung sama Pak Ketua Pak Fikri tadi bahwasanya di pilpres kemarin dan pileg itu memakai Undang-Undang 7 2017. Nah, pilkada sekarang Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, ini cukup banyak arahnya ke pidana Bapak Ibu. Ini sih bukan nakut-nakutin ya. Kalau Bapak Ibu ragu silakan dibuka aja. Itu nanti disearching sendiri Undang-Undang 10 2016 bahwasanya di situ ada. Kalau di Pilpres kemarin itu bunyinya yang memberi yang kena, yang beri. Kalau sekarang siapapun mau yang menerima mau yang memberi itu kena Bapak Ibu. Ya Bu, kalau silakan di searching aja, dibuka Undang-Undang 10 tahun 2016. Itu yang memberi atau yang menerima itu kena. Kayak gitu Bapak Ibu, seriusan, saya nggak bohong. Di situnya begitu bunyinya, kayak gitu. Makanya ini salah satu cara kita mensosialisasikan hukum-hukum apa aja yang ada di Bawaslu, apa-apa saja lampunya, lampu merahnya mana, lampu hijaunya mana, lampu putihnya mana. Itu ya Bapak Ibu ya, itu untuk pidana dan lain-lain segalanya itu banyak kayak gitu. Nah sekarang kita lagi mau bikin surat himbauan kepada parpol pengusung calon. Kayak gitu kita mau bikin surat himbauan bahwasanya sebelum masuk tahapan sosialisasi atau sebelum penetapan calon itu tidak boleh ada baliho. Kita lagi mengusahakan itu Bapak Ibu. Kayak gitu. Itu kan bentuk kampanye dalam tanda kutip kayak gitu. Nah kita lagi mengusahakan itu. Tapi tahu kan calonnya siapa aja? Calon ada 3 Bapak Ibu. Yang satu independen itu Bapak Rekun, yang kedua Pramono dan Rama Karno, yang ketiga siapa? Ridwan Kamil. Nah, terus apa tindakan yang sudah kita lakukan? Jadi gini Bapak Ibu, Tambora ini termasuk jadi bidikan, bukan gimana ya jelasnya? Termasuk kecamatan yang jadi sorotan dan ditekan dari atas. Karena gini, di Pilpres kemarin kita ini kecamatan Tambora itu cukup banyak penghargaan yang kita dapat. Yang pertama keterbukaan informasi terbaik di Jakarta Barat. Yang kedua itu pengelolaan sumber daya manusia terbaik di Jakarta Barat. Yang ketiga penyelenggaraan pencegahan dan pengawasan Pilpres itu terbaik di DKI Bapak Ibu. Makanya untuk pilkada sekarang itu menjadi momok menakutkan khususnya buat kita apa macam. Karena gini, semakin diperkecil pemilihan semakin rentan akan pelanggaran. Saya kasih gambaran gini Bapak Ibu. Kalau Pilpres pileg kemarin itu banyak calon, ya kan? Tapi kan presiden cuma 2 calonnya kan, itulah contohnya. Nah, pileg kan banyak nih, dan itu kan lebih ke arah partai. Kalau pilegnya lebih ke, nah kalau pilkada ini ke arah personal Bapak Ibu. Personal antara si punya hak, si pemegang hak pilih dengan si calon gubernur. Kayak gitu. Nah ini urusannya udah personal. Kita berkaca di pilkada 2017 lalu. Oke lah ya, dimana masyarakat dibelah, jadi dipolarisasi, dibelah 2, ada yang kubu A, kubu B, segala macam. Nah itu banyak ujaran-ujaran kebencian, banyak hoax, banyak pengarahan massa itu lewat sosial media Bapak Ibu. Apalagi sekarang itu Gen Z dan udah masuk di titik 5.0, di mana teknologi itu melaju lebih cepat ketimbang daripada segalanya. Sekarang semua orang itu punya HP Bapak Ibu. Sepakat ya?
Bahkan ya, kayak gitu. Nah, sekarang itu kampanye atau pengalian isu konflik segala macam itu adanya lewat media Bapak Ibu. Semua itu. Nah, makanya kita dari Panwascam khususnya itu kita punya metode untuk melakukan patroli di sosial media Bapak Ibu. Kita buka posko khususnya untuk mencegah hal-hal apakah itu benar atau enggak beritanya, kayak gitu-gitu. Karena kalau kita lihat masyarakat Indonesia khususnya ini asal terima berita nggak di-cross check, kayak gitu. Nah ini yang berbahaya, bakalan jadi konflik di antara warga yang lainnya, kayak gitu. Makanya banyak yang kita lakukan kayak gitu. Nah apabila khususnya di jembatan besi ini jadi perhatian khusus saya, ya izin Pak Lurah, kayak gitu. Karena kebetulan juga saya kerul sini, kayak gitu. Makanya saya cukup takut akan pelanggaran-pelanggaran. Cuma kalau misalkan nanti emang ada, silakan laporkan. Siapkan buktinya, siapkan saksinya, laporkan aja, nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau emang menurut Bapak Ibu itu melanggar, silakan laporkan aja. Kayak gitu. Nanti untuk urusan iya atau tidak itu biar kami yang mengkaji. Dia nabrak undang-undang kan, dia menyalahi aturan kan, itu biar kita yang mengkaji. Kalau misalkan Bapak Ibu menemukan dugaan pelanggaran, silakan laporkan. Kayak gitu ya. Nanti untuk dugaan pelanggaran dan penyelesaiannya ada di Mas Joko. Kayak gitu. Nah, indikator yang menjadi basis investigasi tingkat kerawanan di TPS itu yang pertama, terdapat TPS khusus jembatan besi nggak ada ya PPK ya? Aman ya, TPS khusus aman. Yang kedua, terdapat aktor politik uang, bohir, cukong, broker dan lain-lain Pak. Nah ini nih, gini Bapak Ibu, saya mencoba menganalisa aja. Dari Pilkada 2017 terus Pilpres kemarin 2024 itu terdapat dua perbedaan. Kalau Pilkada itu biasanya cukongnya satu Pak. Biasanya di ujung dia, jauh dari TPS gitu, nyatetin nama gitu Pak. Paham nggak? Jadi kalau pileg itu biasanya di pengerahan massa. Nah kalau cukong itu jaga satu tapi ditubruk TPS-nya, dibagi set. Nah itu biasa gitu tuh. Ada satu orang biasanya pegang catatan sama pulpen, kayak gitu. Nah itu yang menjadi biasanya dia itu bandar, kalau sini mesti bandar ya, yang main politik uang, tembak-tembakin di TPS itu biasa orang gitu tuh. Terus yang ketiga terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye. Nah, ini kan PKPU belum keluar ya? Iya, belum. Kita juga belum tahu aturan mainnya seperti apa, untuk APK itu kayak gimana, aturannya segala macam. Kalau misalkan udah ada aturannya, nanti kita bakal sosialisasikan ke Bapak Ibu sekalian, kayak gitu kan. Apa saja tempat-tempat yang boleh dipasang APK, mana yang boleh dan lain-lain, kayak gitu. Nah, yang kelima, terdapat praktek mempengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih calon berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan di sekitar TPS. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal Bapak Ibu, etnis, ras itu mempengaruhi seseorang secara nggak langsung, kayak gitu. Makanya saya bilang ini cukup rentan, kayak gitu kan, karena gesekan-gesekannya cukup kuat Bapak Ibu. Nah, makanya saya mengajak nih, saya minta tolong nih, tolong banget untuk sama-sama kita jaga, kayak gitu kan. Soalnya gini Bapak Ibu, kalau Pilpres kemarin di satu TPS itu maksimal 300 pemilih. Kalau sekarang itu 600 Pak. Kayak gitu. Milih cuma satu, kan antriannya panjang. Nanti di TPS tuh, bukan gitu Pak Ketua. Nah, kayak gitu. Nah ini yang saya takutnya ada yang nanti milih 2 kali dan lain-lain. Saya takut itulah segala macam lah, tujuan. Nah, terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT. Nah, ini apabila ibu bapak sekalian, dia emang warga situ tapi nggak terdaftar DPT, silakan laporkan ke BPS secepatnya. Kayak gitu, bukan gitu Bang. Takutnya emang ketika dicoklit, pas kemarin proses coklit itu orangnya nggak ada atau kemana kita nggak tahu gitu kan. Apabila emang ada yang meninggal tapi masih masuk daftar pemilih, silakan laporkan beserta berkasnya, kayak gitu. Karena
Gini Bapak Ibu, apabila emang ada seseorang yang harusnya dia punya hak pilih, tapi dia tidak terdaftar di DPT dan tidak melaporkan apabila dia dan lain-lain, itu pidana Bapak Ibu. Karena menghilangkan hak pilih seseorang. Bukan gitu Bapak Tua? Ketuanya ketawa aja. Lanjut ya. Nah, terdapat relawan bayaran pasangan calon di wilayah TPS ini banyak Bapak Ibu. Karena gini, biasanya kalau pilkada, cagup itu nggak bakal banyak turun ke wilayah, tapi banyak relawan. Nah, relawan-relawan ini yang bakal jadi nanti dalam tanda kutip cukong bandar dan lain-lain Bapak Ibu. Ini yang harus cukup dilihatin. Ingetin aja mukanya, namanya catat, nanti silakan lapor. Jadi nanti kita yang penelusuran di bawah kayak gitu, kurang lebih. Itu bentuk pencegahannya, penanganannya laporkan, bentuk awasi itu nanti penelusuran. Kayak gitu, semua sudah kita konsep, gitu kan, khususnya. Nah, kurang lebih pengawasan nanti ada untuk pencegahan, kurang lebih metodenya masih sama, komunikasi, koordinasi, harmonisasi dan lain-lain. Semua kita usahakan selesaikan secara kekeluargaan Bapak Ibu. Semua masalah, semua komunikasikan kita selesai di meja kopi, bahasanya kayak begitu. Begitu kan. Nah, untuk dugaan pelanggaran dan lain-lain nanti Mas Joko menyampaikan. Kurang lebihnya dari saya cukupkan. Kalau ada yang pengen ini tanyakan nanti sampaikan aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar apa yang disampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Saya mau tanya sama Pak RW, apakah pengawas PKD ini pernah ke rumah Bapak adanya ini ya, sosialisasi, memperkenalkan diri? Saya berharap para PKD yang ini bisa berkomunikasi dengan RW masing-masing, karena bagaimanapun persoalan ini akan muncul. Saya yakin sekarang karena ini muncul. Ketika sudah kampanye dimulai, terus tidak akan muncul. Karena pengalaman pilpres itu seperti itu. Kenapa saya katakan begini? Ini penting. Karena kalau di Pak RW juga nggak kenal sama PKD-nya gimana? Ketika ada persoalan mudah komunikasi. Ini berharap untuk semua, bukan untuk di Jembatan, tapi si Tambora mohon kiranya PKD ini bisa berkomunikasi dengan para Pak RW. Ya kopi bareng lah. Saya harap itu. Dan saya berharap ini adanya komunikasi nanti. Tadi disampaikan Saudara Ulir tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau yang lain-lain. Nah, saya berharap ini biar hidup suasana. Dan ternyata makin surut ini pesertanya. Kemana saya nggak tahu. Tadi penuh tiba-tiba makin. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Panwascam Tambora Pak Fikri, yang terhormat Pak Lurah beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ibu Ketua RW 1 sampai 10, terus para LMK 1 sampai 10, Pak RT perwakilan dari RW 1 sampai RW 10. Di samping kiri saya ada Pak Dimas, dan tidak luput rekan kami dari BPK, Pak Jenny, dan dari PPS ada Pak Romi. Terima kasih. Mungkin apa yang diulas oleh teman saya Bang Ulil itu sebagai dasar bentuk sebagai pencegahan Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita mengutamakan pencegahan? Pada dasarnya karena apa yang disampaikan Bang Ulil barusan itu adalah tahapan-tahapan pencegahan sebelum kampanye. Karena ini ilmu atau mungkin wawasan ini adalah masih dalam tahap, kan nanti ini kan masih pencalonan, penetapan nanti di tanggal 22 September. Setelah itu kan masih ada masa-masa sebelum kampanye. Ini masa-masa rentan sebenarnya, di mana kita juga belum menerima
per KPU-nya seperti apa aturannya, di Perbawaslu-nya seperti apa. Cuma untuk sampai saat ini memang tahapannya masih seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua, ini saya memberikan gambaran sedikit apa yang disampaikan dari Pak Lurah mengenai harapan Pak Lurah mengenai jangan golput. Karena jujur hari Rabu kemarin saya ada pertemuan dengan pimpinan kota membahas masalah isu ada golput besar-besaran. Ini yang perlu saya titik. Ya ini kan isu, saya hanya menyampaikan. Saya nggak tahu nanti akan seperti apa. Cuma ada sedikit dasarnya atau mungkin saya akan menginfokan Bapak Ibu semuanya. Ada nggak sih ataupun larangan untuk orang untuk mengarahkan untuk golput? Dan saya akan sedikit kasih gambaran. Pasal 187A ini di Pergub 20 tahun 2012. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melakukan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara yang baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih. Berapa? Pidana untuk denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Ini Bapak Ibu, ini sudah jelas. Dan ini pun secara langsung dan tidak langsung. Dalam arti kenapa tidak langsung? Jadi kalau Bapak Ibu misalnya hanya di grup WA ataupun grup Japri untuk tidak atau tidak untuk orang mengarahkan orang tidak nyoblos, itu udah kena Bapak Ibu. Ini makanya sebelum hati-hati, makanya ini udah seseorang ini suka black campaign-nya rame. Karena hak perorangan ini kan hak pribadi. Saya mau nyoblos apa enggak, saya mau datang apa enggak, saya mau memilih ke siapa calon itu hak personal. Jadi kalau ini sampai bahasa ini keluar dan mengajak orang untuk tidak memberikan hak suara, ini akan menjadikan satu tindak pidana. Di situ. Makanya ya mohon, saya paham Pak RT, Pak RW, yang tokoh masyarakat khususnya di Kelurahan Jembatan Besi ini saya yakin akan mendorong warganya. Mau nanti mereka mau nyoblos apa enggak, tapi kalau ada niat antusias masyarakat untuk hadir di TPS, berarti kita sebagai pengurus, kita sebagai lembaga yang dalam naungan di kecamatan, berarti informasi ini atau mungkin harapan dari para pengurus pimpinan wilayah itu tersalurkan di masyarakat. Karena secara nggak langsung hak prerogatif orang untuk memilih itu sudah hadir. Jadi bukan nanti di orang hadir, kenapa ada isu nih dilarang untuk pilih atau apa? Itu yang saya sebutkan Bapak Ibu semua, 200 juta itu minimal, belum pidananya. Kan nggak lucu, pilkada selesai kita berurusan dengan hal-hal seperti itu. Apakah calegnya apa buat caleg cagupnya apa bela kita? Enggak. Nah, saya nggak kenal dia, karena urusan masing-masing. Itu kan seperti contoh-contoh di pilpres, atau mungkin bukan di pilpres, di caleg. Calegnya sudah mau dilantik, sudah selesai, masalahnya selesai. Masih berkepanjangan terus urusan ini, urusan itu. Cuma saya melihat kasihan Bapak Ibu waktunya ditanya ke sono, karena di kami di Bawaslu itu ada sentra gakumdu, itu adalah kejaksaan dan kepolisian. Kalau udah masuk ke Polda atau bukan itu kan ribet, ditanya lagi. Sebenarnya yang kita bela sendiri udah ngopi tidur seperti itu. Mohon maaf ya Pak, ini hanya pandangan kami, mungkin bukan di Taburan kan. Ini saya cuma di kecamatan lain atau mungkin di Jakarta Barat Utara seperti itu. Ini yang sekali lagi saya sampaikan Bapak. Jadi ini saya juga sedikit minta yang bisa disebutkan teman saya Pak Hulil mengenai peran dari masyarakat untuk membantu kita mengenai pengawasan. Jadi Bapak Ibu semua itu bisa, kalau misalkan ada temuan, caranya gimana sih laporinya? Silakan ke PKD. Ada misalkan saksi, kami akan siap di situ. Cuma sekali lagi saya menyampaikan,
kami tetap mengutamakan yang namanya pencegahan. Tetap kami akan juga mengingatkan, ini kan teman kita, saudara kita, warga kita, masyarakat kita. Jadi kalau memang hal-hal politik nanti ada urusan yang hukum, selebihnya jangan sampai seperti itu. Kasihan, urusannya nggak selesai. Padahal apapun dengan peraturan-peraturan seperti ini namanya dinamika politik, berujung dengan politik, selesainya dengan politik juga. Karena politik itu nggak bisa kita keras di atas lemah, di atas lemah kitanya di bawah lemah, keras juga. Jadi nggak bisa. Sekarang ini bermusuhan segala macam dinamika politik seperti itu. Kita juga paling di atas nggak tahu selesai apa, di bawah selesai apa. Ini dinamakan jangan sampai ada adu domba. Karena yang sekali lagi saya sampaikan ada dinamika pengen golput. Ya, sebagai kami hanya mengingatkan jangan ceroboh dengan namanya gadget atau handphone atau obrolan-obrolan yang tiba-tiba direkam. Misalkan, mohon maaf Pak RW rapat ngomong, PRT-nya kan pribadi kita masing-masing beda. Pak RW ngomong, udah besok gak usah nyoblos lah, gini-gini, direkam. Apakah itu gak bermasalah besar? Ini yang dikhawatirkan, karena Bapak Ibu RT, Pak LMK, Pak FKDM, semua inilah faktor yang memberikan sejuk di wilayah. Makanya harapan Pak Lurah yang tadi disampaikan itu, ini juga harapan kami juga di Panwascam, semua yang bisa lebih kondusif. Kami siap menerima laporan 24 jam, apapun sampaikan ke kami. Online, mungkin Pak Ketua FKDM juga sudah kenal saya, sudah paham, biar kami siap. Tetap sekali lagi saya mengedepankan dengan istilah pencegahan. Walaupun itu ada saksi, coba tetap kami atau melakukan mediasi. Jangan sampai namanya emosi rel, warga biasa namanya emosi. Cuma sekali lagi tolong lihat ke depannya. Kalau kita kembali sejuk di wilayah, kita adem di wilayah, pelaksanaan Pilkada November 27 insya Allah pasti akan lancar. Itu harapannya. Karena dengan lingkungan begitu kan, siapapun gubernur yang terpilih, biarkan masyarakat yang memberikan. Yang penting kan kita hanya mendorong. Mereka punya hak, mereka ingin memilih, silakan. Ini bahasa-bahasa mungkin yang suka di luar ini hanya titip pesan aja, mungkin dari pihak pimpinan sebelum ini jangan. Takutnya masalahnya kecil berakibat fatal di kitanya. Nah ini sekali lagi mohon maaf, dan saya juga mohon dengan Bapak Ketua RW, Pak RT, Pak LMK, FKDM, ini peran sentral kami. Tanpa Bapak Ibu semuanya, kami panas bukan siapa-siapa Pak. Kita kecamatan cuma bertiga, ngawasin 11 kelurahan. Satu kelurahan di sini jembatan kecil 1 orang, ngawasin 10 RW. Jumlahnya berapa? Ini yang kalau bukan Bapak Ibu yang bantu kami mau siapa? Karena jujur kalau PPK, PPSI pelaksana yang ngawasin kami. Sedangkan PPK atau PPS ada 3 orang, PKD 1. Terus Bapak Ibu semua kampanye atau mungkin kampanye atau mungkin sukses semua ada di wilayah Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau mungkin Bang Jenur PKB itu juga harus punya maksimal di komunikasi yang disampaikan Bang Robert barusan benar. Kalau tidak komunikasi sama RT RW, gimana informasi bisa menyampai ke masyarakat? Ini juga salah satu kunci yang selalu saya sampaikan ke PKD, harus ada komunikasi, pendekatan. Jadi pemahaman PRW yang awalnya mungkin setidaknya nggak sedikit lupa, ada PKD lewat, oh iya, ada PKD, saya mau tanya kemarin saya melihat ada kejadian ini, oh iya, ada apa, ini akan menimbulkan satu komunikasi yang baik seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin saya nggak panjang lebar, mungkin nanti ada apa tanya jawab. Biar nanti Pak RT, Pak RW, Pak LMK di sini kan lebih memahami wilayah. Kira-kira apa sih yang banyak menonjol di Batang Besi? Apa sih kira-kira yang
jadiin faktor pengalaman kita di Pilpres kemarin. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, belum. Baiklah, nanti kita batasi ya. Penanya ini pertama 2 penanya kita batasi. Selanjutnya boleh nanya. Sebelum saya lempar ke penanya nanti ada sedikit tambahan barangkali. Saya berharap apa yang disampaikan tadi oleh narasumber tentang golput. Saya berharap para ketua RW itu dikerahkan, silahkan. Jangan sampai karena soal pemilihan itu hak prerogatif masing-masing di dalam LN. Saya yakin apa yang kita inginkan bahwa pilkada serentak ini bisa berjalan lancar dan kondusif. Itu saya harapkan. Tentunya pengawasan ini harus dibantu para tokoh masyarakat, ketua RW dan ketua RT. Baiklah.